Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Andini. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan. NPM saya 201314006 dengan mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan, dan dosen pengampu saya adalah Dr. Randus Samsul Bahri, MSI. Di sini yang akan saya sampaikan pertama adalah mengenai indikator pencapaian yang akan kita bahas pada materi perkuliahan kita kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan makna dan hakikat demokrasi, lalu meyakini bahwa demokrasi adalah pandangan hidup, menganalisa unsur-unsur demokrasi, menyadari pentingnya berperilaku demokrasi di Indonesia, menganalisa prinsip-prinsip parameter demokrasi, serta berpartisipasi dalam penegakan demokrasi di Indonesia. Makna dan hakikat demokrasi. Maknanya adalah keadaan negara dalam sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertingginya berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan melalui rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Hakikatnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi adalah yang pertama negara hukum, masyarakat madani, dan aliansi kekompakan strategis. Selanjutnya ada unsur penopang demokrasi. Yang pertama melalui negara hukum. Negara hukum berarti negara memiliki kewajiban melindungi seluruh warga negaranya menggunakan lembaga peradilan yang bebas dan tidak berpihak pada suatu kubu. Yang kedua, masyarakat madani yang tentunya berperan penting dalam tegaknya demokrasi. Dan yang ketiga adalah aliansi kekompakan strategis yang terdiri dari kelompok partai politik dan lembaga organisasi masyarakat, kekuasaan politik, dan pemberdayaan masyarakatnya. Lalu, selanjutnya, manfaat hidup berdemokrasi ada 5. Yang pertama, meningkatkan rasa empati dan rasa kasih sayang antar para warga. Yang kedua, terhindarnya tindakan kekerasan antar warga bermasyarakat. Yang ketiga, terbangunnya komunikasi yang baik antar masyarakat. Yang keempat, meningkatkan rasa kerjasama dan juga gotong royong. Yang kelima, meningkatkan rasa tanggung jawab antar masyarakat. Selanjutnya juga tentang prinsip demokrasi. Ada beberapa. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan. Yang kedua, adanya pemilihan umum yang bebas. Yang ketiga, adanya manajemen yang terbuka. Yang keempat, kebebasan individu. Yang kelima, peradilan yang bebas. Keenam, pengakuan pihak minoritas. Selanjutnya, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, dan adanya musyawarah. Lalu, selanjutnya materi kita adalah mengenai parameter demokrasi. Parameter demokrasi ini terlibat antara 3 masalah pokok. Yang pertama, masalah pembentukan negara. Yang kedua, melalui dasar kekuasaan negara. Dan yang ketiga adalah masalah kontrol rakyat. Selanjutnya, parameter demokrasi pada suatu negara itu terdiri dari partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapat secara adil, kesempatan memperoleh pendidik, dan ketersediaan keterbukaan informasi, kebebasan individu, dan semangat kerjasama. Lalu, materi selanjutnya adalah berpartisipasi dalam demonstrasi. Yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan politik. Yang kedua, menjaga ketentraman kegiatan politik. Yang ketiga, tidak menindas politik lain. Yang keempat, menghargai perbedaan dalam jawaban. Yang kelima, mengikuti peraturan politik secara hukum. Nah, ada juga yang baru kita lakukan adalah pemilihan umum. Kita tidak boleh golput ya, teman-teman.
Sekian penyampaian materi dari saya mengenai demokrasi yang ada di negara Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.